Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing berbagi pengalaman mutasi atau BBN dari Jakarta atau plat B ya ke Lampung plat BE. Nah, tapi pengalaman saya waktu itu ke Kabupaten Pesawaran. Mungkin sama aja kalau di kabupaten yang lainnya selama masih di Lampung. Karena pas saya di Kabupaten Pesawaran ngurusnya juga sama aja waktu itu. Ngurus pemberkasnya di Samsat yang di Raja Basah. Yang di Jalan Pramuka itu. Nah, dimulai dari tanggal 11 Juni 2020 saya cabut berkas nitip sama temen yang kebetulan biro jasa lah anggap aja. Itu biayanya Rp1.550.000. Kemudian tanggal 29 Juni 2020 berkas jadi, saya dikabarin bahwa berkas cabut udah jadi dan bisa diambil di teman itu. Berkas sudah jadi. Kemudian nggak ada pembiayaan lagi, nggak ada bayar lagi. Kemudian tanggal 30 Juni 2020 atau besok harinya saya masukin berkas ke Samsat Bandar Lampung, ke Samsat yang di Jalan Pramuka. Kemudian biayanya berapa? Pas tanggal 30 Juni 2020 ini hanya memasukkan berkas, biayanya kalau dari Samsatnya nggak ada, hanya biaya parkir aja. Parkir 1.000 lah. Kalau mau dihitung detailnya, biaya parkir Rp1.000. Kemudian tanggal 13 Juli, berarti sekitar setengah bulan lah, 14 hari, ini berkas yang masuk tanggal 30 Juni untuk dilakukan cross check berkas sudah selesai. Ya, jadi proses cross check berkas di Samsat Bandar Lampung ini selama kurang lebih setengah bulan, anggap aja 14 hari. Ya, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Juli 2020 saya ngurus sendiri di Samsat Bandar Lampung untuk ngurus mutasi. Ya, ngurus mutasi ini di Samsat Bandar Lampung yang di Jalan Pramuka. Kemudian kalau mau ngomongin tempatnya ada dua, di Samsat Bandar Lampung dan di Dirlantas. Di seberangnya aja sini sama Dirlantasnya. Jadi ini Samsat Bandar Lampung. Kemudian ini Jalan Pramuka. Kemudian di sini Dirlantas Lampung, Polda Lampung. Nah, bolak-balik aja di sini. Nanti saya jelaskan ngapain di sini, berapa bayar di sini. Oke. Kita lanjutkan. Masih di tanggal yang sama di 14 Juli 2020, yang pertama dilakukan adalah mengambil berkas di Samsat di bagian mutasi. Ambil berkas di bagian mutasi. Nah, ruangannya ini
di depan sendiri. Pokoknya begitu masuk ke gedung Samsat, terus parkir, kalau mobil di belakang bisa, di depan bisa, atau motor di belakang itu setelah parkir langsung ke arah depan di gedung utama itu, di gerbang pintu masuk itu. Nah, di situ ada bagian mutasi. Kemudian ambil aja berkasnya. Setelah selesai ambil, langsung ke belakang ke tempat fotokopian. Nah, intinya kasih aja berkas yang dari Samsat tadi itu, yang berkas dari bagian mutasi tadi itu, sama KTP kita, kasih aja ke tukang fotokopian. Nanti ngomong aja mau BBN gitu, udah kita nggak usah nyebutin ini berapa, mereka udah paham. Bayarnya Rp10.000 gitu ya. Selanjutnya kita ke kantor Dirlantas. Nah, ini yang pertama kita lewat samping sini, nyebrang jalan, kita ke Dirlantas, langsung ke gedung belakang. Di belakang ada gedung, di sini ruangan sepertinya untuk semacam BBN gitu. Kemudian jadi yang C ini kita ke Dirlantas, ke gedung belakang ya. Kemudian ke loket 2. Kemudian kita duduk untuk nunggu panggilan, lanjut ke loket 1. Gitu ya. Ini masukin berkas, kemudian di sini masukin semacam slip fotokopian berkas juga gitu. Setelah ini kita dipanggil ke loket 2 lagi, dipanggil. Kemudian kita ke Bank BRI yang ada di Samsat. Ya, kita pulang lagi ke sini. Ya, ini pulang lagi ke sini, ke Bank BRI, ke Samsat, tapi ke Bank BRI-nya. Nah, ini di gedung sebelahnya. Kalau Samsat itu tadi ambil mutasi di gedung sebelah sini, ini ke gedung sebelah sini. Nah, di sini ada banyak bank ini, Bank BRI, Bank Lampung, Bank BNI, macam-macam lah, Bank BCA kayaknya ada juga. Tapi ya kita ke Bank BRI dulu, nggak usah ke bank yang lainnya. Ke Bank BRI untuk bayar mutasi mobil ya. Ini kalau rame ngantri, kalau nggak rame langsung bisa cepet. Ini Rp375.000. Ini biaya mutasi ya. Kemudian setelah kita mendapatkan bukti pembayaran atau slip pembayaran, kita kembali lagi ke Dirlantas. Kembali ke Dirlantas, ke kantor Dirlantas, ke loket 2. Ke loket 2. Ini balik lagi ke sini, ke loket 2, sama aja gedungnya yang di belakang ini. Pokoknya hanya ada di gedung belakang sini, jangan masuk-masuk ke sini, nanti malah ditilang sekalian nanti. Nah, setelah di Dirlantas, kita ke loket 2, menyerahkan bukti pembayaran ke loket 2 ini. Kita langsung masuk aja, terus serahkan bukti pembayaran mutasi ini Rp375.000. Setelah itu kita mendapatkan berkas lagi atau bukti berkasnya tadi dikembalikan ke kita. Kemudian kita balik lagi ke Bank BRI, Samsat, untuk bayar cetak BPKB. Nah, cetak BPKB itu biayanya Rp300.000 ya, ke Bank BRI lo ya, jangan bank yang lainnya. Nih, berarti kita balik lagi. Oke. Olahraga, hitung-hitung latihan syai, lari-lari
dari sofa ke marwah, dari samsat ke dirlantas. Kemudian setelah kita mendapatkan slip atau bukti pembayaran dari Bank BRI untuk bayar cetak BPKB, kita ambil antrian di sampingnya. Kita nggak usah ke mana? Dirlantas lagi, ya. Kita ke sampingnya atau ambil antrian di antrian C, ya. Antrian C karena di situ ada A, B, C. A itu kemana, B kemana, yang ke C aja ke Rubertina, ya. Kemudian nunggu panggilan untuk menyerahkan berkas ke Rubertina, ya. Setelah mengambil antrian nunggu panggilan, nggak lama ini hanya sekitar kurang lebih 2 menit lah, ya. Hitung-hitung yang manggil ngidupin sama matiin mic-nya. Kemudian setelah nunggu panggilan ini, kita menyerahkan berkas, nunggu panggilan untuk serahkan berkas. Untuk serahkan berkas ini kita nunggu panggilan lagi untuk membayar pajak ke Bank Lampung. Nah, ini pindah ke Bank Lampung. Bank Lampung bayar pajak pokok. Nah, kemarin saya mutasinya Avanza, all new Avanza tahun 2012 dari Jakarta ke Pesawaran, Provinsi Lampung, itu kena sebesar Rp2.002.000. Nah, ini adalah pajak pokok. Jadi nanti tiap tahun saya bayar pajaknya segini. Ya, ini ngantrinya agak lama ini karena kita ngantri orang dihitung dulu bla 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 bla. Ini sekitar kurang lebih 30 menitan. Oke, 30 menitan di sini. Kemudian kita nunggu pindah ke depan. Kalau kita sudah bayar, kita sudah dapat slip pembayaran, kita nunggu di depan gedung yang gedung tempat kita bayar tadi itu, gedung yang bank tadi itu, untuk mengambil STNK. Nunggu panggilan untuk STNK. Nah, di sini di depan ini agak lama, sekitar 1 jam, ya, tergantung jumlah banyaknya. Nah, tergantung ya, namanya dicetak dulu STNK-nya dan sebagainya. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam, ya. Kemudian setelah dapat 1 jam, setelah dapat STNK, kita ke fotokopian, ya. Difotokopi STNK-nya di belakang samsat itu. Fotokopi ngomong aja mau buat ngambil plat dan BPKB gitu, bayarnya Rp2.000, ya, Rp2.000. Kemudian setelah itu kita ngambil plat nomor di gedung yang sampingnya itu. Setelah mendapatkan STNK, difotokopi, kemudian kan itu ada tempat fotokopian tuh, jejer-jejer di tempat fotokopian itu. Nah, kita ke gedung sebelahnya. Jadi kalau dari ini tempat ini gedung Samsat nih, gedung Samsat. Ini di belakangnya ada fotokopi yang jajar-jajar. Nah, ini di gedung sebelah sini yang genteng merah. Ya, kita ngambil plat di gedung yang genteng merah. Ya, yang genteng merah itu menyerahkan slip pembayaran, yang diserahkan slip pembayaran. Ini diantara semuanya itu ada yang diserahkan. Kemudian fotokopi STNK plus fotokopi KTP kita. Nah, kemudian kurang lebih ini nunggunya 15 menit. Oke.
Setelah 15 menit kita diserahkan STNK, kemudian kita diserahkan plat nomor, sudah STNK sudah jadi, plat nomor sudah jadi ya, plat nomor sudah jadi. Nah, untuk BPKB-nya itu keluarnya sekitar 2 bulan. BPKB itu keluar 2 bulan. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di Dirlantas. Dirlantas yang gedung belakang. Itu. Nah, ini nanti ada salah satu slip yang diserahkan untuk pengambilan BPKB ini. Ya. Jadi sabar, jangan buru-buru disekolahkan. Tunggu dulu sampai BPKB-nya keluar. Gitu ya. Selanjutnya, jadi sudah selesai kita mutasinya. Mobil yang tadinya plat B udah jadi plat BE. Nah, jadi dari akumulasi semuanya ini total biayanya berapa? Kita tulis di sini aja. Kita rinci di sini. Mulai dari total biaya cabut berkas. Ini harus pakai biro jasa, soalnya kalau nggak pakai biro jasa kita harus ke Jakarta, kita harus nunggu berapa lama dan sebagainya, agak ribet lah. Anggap aja kita pakai biro jasa ya, syukur-syukur temen gitu, jadi biar enak. Karena tetangga saya sebelah rumah ada yang biro jasa ini. Cabut berkas 1.550.000, kemudian bayar parkir untuk ngurus mana tadi? Ini tadi parkir pertama 1.000. Kemudian parkir yang tanggal 14 Juli lagi, biar jelas. Jadi parkir juga ditulis. Jangan teh nanti kalau mau ditulis tinggal ditulis. Karena haus ngurus berkas ini, nah nanti waktunya nanti saya terakhir sampaikan. Parkir 1.000, kemudian fotokopi berkas tadi itu 10.000, kemudian apalagi mutasinya, biaya mutasi berapa tadi? 375.000. Kemudian biaya cetak BPKB 300.000. Kemudian bayar pajak pokok itu tadi 2.002.000. Kemudian fotokopi terakhir untuk ngambil fotokopi STNK ya, fotokopi STNK untuk ngambil plat itu sebesar 2.000. Jadi kalau di total di atasnya ya, karena di bawahnya nggak cukup, total mutasi ngurus sendiri itu sebesar 4.241.000 rupiah. Kalau pakai biro jasa pas ngurus di sininya ya yang pasti tambah biro jasa. Ini kalau ngurus tanpa kita ngurus sendiri. Nah, pengalaman saya mengurus dari yang nomor 5 ini, nomor 5 dari mulai A sampai sampai K, kalau L kan 2 bulan. Ini waktunya sekitar saya masuk jam 09.05 sampai dengan jam 11.50 WIB. Ya karena saya ingat saya waktu itu begitu pulang langsung adzan zuhur. Jadi kurang lebih sekitar ya anggap aja setengah hari lah untuk ngurus proses mutasi atau ngurus berkas di Samsat Bandar Lampung. Sangat mudah, sangat murah. Pelayanannya ramah, sebenarnya pelayanannya cepat. Saya sebenarnya nggak nyangka, kirain mau ribet, ternyata sangat mudah sekali, sangat murah sekali, dan pelayanannya juga ramah. Polisinya ramah, pelayanan samsatnya juga ramah-ramah. Jadi tidak perlu menggunakan biro jasa pas ngurus di dalamnya. Tapi kalau nggak mau ribet, yang bayar dikit tambah untuk bayar pengurus, untuk bayar biro jasa ngurusnya gitu ya. Nah, biayanya berapa saya kurang paham kalau ngurus ini.
Waktunya untuk ngurus ini semuanya hanya setengah hari saja. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Maaf, ini ala kadarnya karena saya nggak bisa editing video. Yang penting berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.